Pernah gak sih kalian ngerasa kayak susah banget buat deket sama orang? Atau mungkin malah ngerasa kayak dijauhin? Padahal kalian udah berusaha baik loh. Tapi malah ada perasaan kayak gak dihargai atau bahkan gak dianggap. Kenapa sih bisa begitu? Mungkin ada beberapa dari kita yang dalam situasi kayak gini, nyalain orang lain atau bahkan lingkungan. Tapi pernah gak sih kepikiran? Bisa jadi sebenarnya masalahnya ada dalam diri kita sendiri loh. Nah, kali ini gue mau ajak kalian bahas beberapa kebiasaan yang mungkin bikin kita susah disukai atau sulit buat ngebangun hubungan yang mendalam dengan orang lain. Tapi tenang, ini bukan buat ngejudge siapapun. Justru gue ngajak kalian bahas ini supaya kita bisa tahu apa aja kebiasaan yang mungkin perlu kita perbaiki. Gue harap kalian bisa luangkan waktu sebentar buat kita bareng-bareng introspeksi. Siapa tahu kebiasaan-kebiasaan ini ternyata ada dalam diri kita. Saatnya kita mulai berubah, guys. Kita mulai dari kebiasaan pertama yang paling banyak kita lakuin, tapi kitanya gak sadar, yaitu suka menekan emosi. Hayo, jujur aja, kamu juga pernah kan? Gue juga dulu sering banget kayak gitu. Kadang kita ngerasa gak nyaman nunjukin dan jujur dengan perasaan kita karena takut dianggap lemah, berlebihan, atau takut bikin orang lain gak nyaman. Jadinya kita malah pura-pura oke-oke aja, padahal dalam hati gak baik-baik aja. Mungkin ada juga yang mikir selama ini bahwa itu adalah salah satu bentuk kesopanan. Tapi tahu gak? Justru waktu kita bisa nunjukin emosi dengan jujur, orang lain biasanya malah lebih nyaman loh. Karena mereka bisa melihat kita apa adanya. Emangnya kita perlu selalu tampil kuat? Enggak juga kan? Malah, kalau kita bisa menunjukkan sisi rentan kita, itu justru bisa jadi cara buat orang merasa lebih dekat dan terkoneksi sama kita. Sekarang kita bahas kebiasaan yang kedua. Nah, yang ini juga sering nih kita lakuin. Banyak di antara kita mungkin lebih sering mendengarkan daripada cerita tentang diri sendiri. Loh, emangnya salah kalau mendengarkan temen? Kan bagus. Emang mendengarkan itu bagus. Tapi masalahnya, kita lebih banyak mendengarkan karena kita malu atau gak pede buat share tentang hal-hal pribadi. Tapi justru berbagi cerita itu penting banget kalau kita mau bangun hubungan yang lebih dalam. Soalnya dengan berbagi, orang lain bisa lebih paham siapa kita, apa yang kita suka, atau pengalaman apa yang pernah kita alami. Jadi sekali lagi gue bilang, mendengarkan itu gak jelek loh, malah bagus. Tapi kalau kita lebih memilih untuk mendengarkan karena kita gak pede bercerita tentang diri sendiri, nah, itu tuh yang keliru guys. Lu gak perlu takut buat sedikit terbuka kok. Coba deh cerita tentang hobi atau hal-hal yang bikin kalian seneng. Kalau kalian lagi bareng teman-teman atau orang yang ngajak kalian ngobrol, kalian bakal kaget lihat gimana orang lain bisa lebih terhubung karena mereka tahu lebih banyak tentang kita. Kebiasaan ketiga yang juga perlu kita perhatiin itu soal berbagi hal-hal pribadi terlalu cepat. Istilah kerennya sih oversharing. Kadang, saking pengennya dekat sama seseorang, kita langsung buka-bukaan tentang hal-hal yang pribadi banget. Coba deh bayangin. Dalam sebuah situasi di mana lu baru ketemu sama orang, terus dia ngomongin soal masalah orang tuanya atau pacarnya kayak, bingung kan lu? Gue sih kayaknya bakalan risih banget. Nah, kita perlu ingat, ngebangun kedekatan dan kepercayaan itu ada prosesnya, gak bisa instan. Jadi, coba deh, kalau sama orang baru tuh mulai ceritanya dari yang ringan-ringan dulu aja. Lihat responnya, dan kalian tuh perlu ngukur kadar relasi. Kalau kelihatannya mereka nyaman, bisa mulai terbuka, baru deh pelan-pelan kita bisa cerita hal-hal yang lebih dalam. Gue rasa kalau kayak gini jadinya lebih alami dan sehat buat hubungan jangka panjang. Lagian ngapain juga sih kita buru-buru banget pengen deket sama orang?
Ya gue ngerti lah kalau mungkin lu ada perasaan sama orang itu. Tapi kalau lu buru-buru terus dia malah kabur, kayaknya resikonya lebih parah kan? Oke, sekarang kita bahas kebiasaan yang keempat. Nah ini nih, ampun deh, gue sering banget nemuin yang kayak gini. Tapi jujur aja, gue juga pernah jadi orang kayak gini. Gue nyebutnya merendah untuk meroket. Bahasa Inggrisnya humble brag. Masih belum ngerti juga. Oke, gue contohin deh. Kayak, aduh, gue jelek banget deh hari ini. Padahal dalam hatinya kita ngarep banget dipuji. Soalnya kita udah dandan 3 jam, ke salon, pedicure, manicure, pokoknya perawatan deh. Kita berharap orang lain bakal bilang, enggak kok, kamu keren, kamu cantik banget deh. Atau contoh lainnya kayak gini nih. Gue mah siapa sih? Orang bodoh yang gak ngerti apa-apa. Padahal dia selalu ranking 1 di kelasnya. Nilainya A semua. Tahu gak sih lo? Orang tuh bisa ngerasain loh kalau kita maksa banget buat kelihatan rendah hati. Tapi sebenarnya pengen dipuji. Ya emang gak ada salahnya sih kalau lu bangga sama diri sendiri. Tapi lebih enak jujur aja gak sih? Apa gak lebih asik misalnya lu bilang gini, gue udah dandan ke salon nih, gimana menurut lu penampilan gue hari ini? Bagus gak? Tuh, asik-asik aja kan? Ya oke lah, sekali 2 kali kita bisa anggap biasa aja. Tapi kalau keseringan bisa bosen gila. Jadi gue rasa hidup tuh lebih enak jujur-jujuran aja lah. Gak usah pakai teknik-teknik humble brag kayak gini. Lagian orang biasanya lebih respect juga kok kalau kita tampil jujur dan apa adanya. Bener gak guys? Oke, sejauh ini gimana? Ngerasa relate gak sama apa yang gue omongin? Baguslah kita sama-sama introspeksi kan? Tapi sabar, gue belum beres nih. Sekarang kita bahas kebiasaan kelima. Nah, kalau yang ini nih bukan cuma bikin lu gak disenengin, tapi bikin diri lu capek sendiri. Apa tuh? Kebiasaan terlalu pengen nyenengin orang lain sampai lupa sama diri sendiri. Nah, hayo, siapa yang merasa kesindir? Ngacung aja. Loh, iya kan? Ini sering banget terjadi loh. Apalagi kalau kita tipe orang yang gak enakan. Seringkali kita tuh ngorbanin waktu, energi, bahkan keinginan kita sendiri cuma demi bikin orang lain seneng. Jadi capek sendiri kan? Ya emang boleh-boleh aja kalau kita pengen nyenengin orang lain. Apalagi orang yang kita anggap spesial. Tapi hati-hati, karena kalau kita terlalu banyak berkorban, orang bisa malah ngerasa gak nyaman atau bahkan merasa kita gak tulus. Jadi penting banget buat jaga keseimbangan antara perhatian kita ke orang lain dan ke diri sendiri. Kalau kita gak setuju sama sesuatu, gak apa-apa kok buat bilang enggak. Lagian, gue yakin nih, kita semua setuju, orang yang benar-benar peduli sama kita pasti bakal hargai kejujuran kita. Oke, tadi kita udah bahas kebiasaan dalam pergaulan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk kebiasaan di media sosial. Gue yakin banyak dari kita yang suka banget posting aktivitas sehari-hari di medsos. Tapi, gue ngajak kalian buat mikirin lagi deh. Apakah semua yang kita share itu benar-benar menarik buat orang lain atau cuma buat menuhin feed kita aja? Kadang, kalau kita tuh terlalu sering posting atau overshare, orang malah jadi bosen atau bikin gak nyaman. Kalian ngerasa gitu juga gak sih? Misalnya, kalian lihat postingan teman, dia lagi nangis di kamar, kelihatan air matanya bercucuran, terus gimana perasaan kalian? Atau mungkin ada juga teman kalian yang lagi ribut sama pacarnya, tapi di posting tuh suasana mereka lagi cakar-cakaran. Kan gak enak banget ngelihatnya. Berbagi momen di medsos sih oke-oke aja, tapi mungkin kita bisa pilih momen-momen yang spesial atau bener-bener penting buat dibagiin, supaya tetap menarik tanpa harus bikin orang jenuh dan gak nyaman. Kita mestinya bisa bedain antara medsos sama buku harian. Dan sekarang kita nyampe di poin yang terakhir. Tapi menurut gue justru ini bagian yang penting banget.
Bahkan lebih penting dari yang lainnya, yaitu belajar menerima diri sendiri apa adanya. Kadang, kita terlalu keras sama diri sendiri karena pengen banget kelihatan sempurna di depan orang lain. Padahal itu gak masuk akal. Kita kan sama-sama tahu bahwa gak ada orang yang benar-benar sempurna di dunia ini. Dan justru dengan menerima kekurangan, orang lain juga akan lebih mudah buat menerima kita. Orang yang nyaman dengan dirinya sendiri biasanya lebih menarik karena mereka gak sibuk berpura-pura jadi orang lain. Jadi, untuk poin yang satu ini, kayaknya perlu dikasih penekanan. Udah seharusnya kita bangga sama diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, itu tadi kita udah bicara panjang lebar soal beberapa kebiasaan yang mungkin tanpa sadar bikin kita jadi susah diterima orang lain. Gua sih yakin kalau bisa sedikit demi sedikit mengubah hal-hal ini, bukan cuma hubungan aja yang bakal lebih baik, tapi kita juga bakal ngerasa lebih bahagia jadi diri sendiri. Nah, sekarang kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga pernah atau punya kebiasaan-kebiasaan ini? Bagiin dong pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar. Kita pengen denger nih. Atau mungkin ada teman atau orang di sekitar kalian yang kayaknya juga perlu merenungkan semua ini. Jangan lupa bagikan video ini juga ya buat mereka. Masih bareng gua Kartika, sampai ketemu lagi di Easy Talk selanjutnya.